Bab 260. Bertemu dengan Andri Han. Saat malam tiba, percikan kota menyala. Sudah lama sejak musim gugur, dan sekarang angin lebih kencang di malam hari. Kadang-kadang selalu ada ilusi bahwa musim dingin akan segera masuk. Sama seperti Claire Sen saat ini, dia lupa menambahkan mantel ketika dia keluar, dan berdiri di persimpangan menggigil kedinginan. Dia tidak pergi ke perusahaan sepanjang hari, tetapi pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan. Lagi pula, dia telah hamil untuk sementara waktu, dan kondisi fisiknya tidak terlalu baik, jadi dia pergi memeriksakan diri karena dia khawatir. Hasilnya membuatnya senang. Dokter mengatakan bahwa bayinya cukup sehat, tetapi tubuhnya terlalu lemah dan dia perlu makan lebih banyak tonik. Jika tidak, bayinya akan menderita kekurangan gizi. Selama dia melahirkan bayi ini dengan ketenangan pikiran, dia akan memiliki satu kerabat lagi di dunia di masa depan. Dia berpikir bahwa dia harus pergi mencari pekerjaan baru dengan baik di masa depan, dan kemudian mencoba membesarkan anak itu sendiri, mengajarinya membaca dan menulis, dan kemudian anak itu akan mengejarnya dan mengikutinya. Memikirkan adegan ini, hati Claire Sen melunak menjadi genangan air. Rasanya sangat enak, kerabat sendiri. Sudah lama Claire Sen tidak memiliki kerabat dekat. Meskipun dia adalah putri dari keluarga Sen, tetapi tidak tahu mengapa, dia tidak pernah merasakan kehangatan kerabatnya di keluarga Sen. Angin dingin lainnya bertiup, Claire Sen menyusut karena kedinginan, tanpa sadar mengulurkan tangan dan memeluk lengannya. Lampu jarak jauh mobil datang, Claire Sen bersinar sangat keras untuk membuka matanya. Ketika lampu redup, dia menemukan bahwa mobil telah berhenti di depannya. Jendela diturunkan, dan wajah yang familiar muncul di depan Claire Sen. "Nona Sen, aku pikir itu kamu dari kejauhan, tidak disangka itu benar-benar kamu ketika mobil mendekati." Claire Sen sedikit terkejut. Dia melihat Siskasu membuka pintu mobil dan berjalan turun, sementara Andri Han yang acuh tak acuh duduk di belakang. Tidak disangka untuk bertemu mereka di sini. "Aku bertemu denganmu di rumah sakit beberapa kali. Apakah Nona Sen tidak nyaman?" Siskasu bertanya dengan prihatin, dan Claire Sen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Tidak, ini hanya pemeriksaan rutin." "Mengapa kamu di sini?" "Melihat Nona Sen dari kejauhan, jadi aku berputar dan melihat-lihat, tidak disangka benar-benar bertemu. Apakah sedang menunggu mobil?" Claire Sen sedikit malu, pipinya yang putih memerah karena angin, dan dia mengangguk ya. "Masuk ke mobil, kami akan mengantarmu." Mendengar, Claire Sen menggelengkan kepalanya dengan canggung, "Mungkin tidak searah. Tidak apa-apa, aku akan menunggu sebentar." Masuk ke mobil. Andri Han mengerutkan kening ketika dia melihat penolakannya. Nada suaranya dingin dan jernih, tidak bisa terdengar emosi apapun, tetapi dengan pencegahan yang tidak dapat dijelaskan, Claire Sen diam sebentar, kemudian dengan patuh membuka pintu dan masuk ke mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, Andri Han melihat bahwa dia mengenakan pakaian tipis dan bibir merah mudanya mengering oleh angin. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Sudah berapa lama kamu menunggu?" "Tidak lama, aku baru saja keluar." "Berbohong bukanlah kebiasaan yang baik." Andri Han menarik kembali pandangannya, nadanya tampak tidak menyenangkan, "Meskipun menurutmu ini adalah kebohongan yang berintensi baik." Siskasu, yang duduk di depan co-driver, tampak sedikit terkejut ketika mendengar bahwa dia melihat Claire Sen melalui kaca spion, melihat rasa malu di wajah Claire Sen. Kemudian Claire Sen memandang Andri Han dan membuka bibir tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Siskasu melengkungkan bibirnya dan buru-buru membulatkannya asteris, "Nona Sen jangan keberatan." CEO Han selalu memberikan tatapan tegas, tetapi bermaksud baik. Mendengar, Andri Han mengerutkan kening, merepotkan. Siskasu tersenyum sedikit, menoleh ke belakang, dan tidak mengatakan apa-apa. Suasana di dalam mobil tampaknya menjadi sedikit lebih hangat. Claire Sen mengedipkan matanya. Sebenarnya dia tidak terlalu peduli,
Tetapi dia tidak berharap Andre Han mengungkapkan kebohongannya di tempat. Ketenangan di dalam mobil dipulihkan. Suhu di dalam mobil sangat tinggi. Claire Sen, yang baru saja kedinginan di luar, merasa jauh lebih hangat setelah duduk, meskipun telapak tangannya masih dingin. Andre Han mungkin memperhatikan, tiba-tiba mengangkat tangannya untuk membuka kancing jasnya, lalu melepas jas dan menyerahkannya padanya. Pakailah. Mendengar, Claire Sen tiba-tiba menatapnya dengan heran, tidak perlu. Kenapa? Andre Han mengangkat alisnya, suaranya masih acuh tak acuh, masih belum cukup lari untuk lari ke rumah sakit. Nanti akan masuk angin saat kedinginan, pakai saja. Nada suaranya terlalu kuat untuk ditolak, tapi Claire Sen tidak mau mengambil mantelnya, karena dia selalu merasa Andre Han terlalu baik padanya. Mengapa demikian? Melihatnya tidak mengambil, Siska Su berkata, Nona Sen pakailah, ini adalah perjalanan yang panjang. Kamu telah meniup angin dingin selama lebih dari setengah jam sekarang. Pakai dulu, kamu bisa melepaskannya saat keluar dari mobil. Bagaimanapun, Claire Sen tidak ingin mengambil setelan itu. Andre Han mengerutkan kening, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berinisiatif untuk mengenakan jas di tubuh Claire Sen. Gerakannya sangat cepat sehingga Claire Sen tidak punya waktu untuk menolak. Dia membawa setelan hangatnya ke tubuhnya, lalu membuat bahu kurusnya benar-benar tertutup. Ini. Claire Sen mengangkat kepalanya, mencoba mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi kebetulan melihat alis mata Andre Han. Claire Sen membeku di tempat. Matanya kuat dan tegas, pakaikan, jangan lepaskan. Kemudian dia menarik tangannya dan duduk kembali di posisinya. Claire Sen terdiam, melirik jas di tubuhnya, dan kemudian ke samping wajah Andre Han yang stabil. Tidak tahu mengapa, tetapi tiba-tiba ada perasaan yang sangat kuat di hatinya. Bagaimana menggambarkan perasaan itu? Sepertinya kerabat. Meskipun perasaan ini konyol bagi Claire Sen, Andre Han benar-benar memberinya perasaan seperti saudara yang sangat baik. Memikirkan hal ini, Claire Sen menundukkan kepalanya dan melihat ujung roknya. Dia berpikir, mungkin terlalu banyak hal yang terjadi baru-baru ini, membuatnya terlalu bingung, mungkin itu sebabnya dia memiliki perasaan ini. Selain itu, Andre Han sendiri adalah orang yang sangat stabil yang memberi orang rasa aman, itulah sebabnya dia merasa seperti ini untuk sementara waktu. Memikirkan hal ini, Claire Sen merasa sedikit lebih nyaman, dan kemudian bibir merahnya sedikit melengkung, dan dia mengucapkan terima kasih kepada Andre Han. Mendengar ucapan terima kasihnya, Andre Han terkejut, dan sudut matanya meliriknya. Kebetulan Claire Sen sedang duduk di sana dengan setelan jas, kepalanya tertunduk, sutra biru menggantung ke bawah untuk menutupi separuh pipinya, dan bulu matanya yang panjang membentuk bayangan berbentuk kipas di sekitar matanya. Hati Andre Han bergerak tiba-tiba. Penampilannya seperti ini sekarang. Sangat mirip. Bagaimana mungkin ada dua orang yang begitu mirip? Jika dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Han, mengapa temperamennya sangat mirip dengan orang itu? Kesopanan di tubuh dan dingin di bawah mata persis sama. Kamu. Bibir tipis Andre Han bergerak dan menatapnya, berapa banyak kerabat di keluarga Nona Sen. Siska Su, yang ada di depannya, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, apakah Tuan Han benar-benar mulai bergerak. Sebenarnya, dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Andre Han pada Claire Sen. Jika dia mengatakan dia ingin mengejar Claire Sen, dia tidak melihat kasih sayang di mata Claire Sen, tetapi seorang pria tidak akan berperilaku baik kepada seorang wanita tanpa alasan. Jika bukan ingin mengejarnya, lalu mengapa dia harus memperlakukannya dengan baik? Siska Su tidak bisa memahami hal ini. Bersambung.